emang marketnya kan volatile banget ya. Terus Mm-mm. tiba-tiba Trump tweet mau mengenakan tarif ya, tarif 100% ke China, additional tarif yang membuat market kripto weekend lalu kocar-kacir ya. Mm-mm. Kocar-kacir udah berantakan. Nah, setelah itu hari Senin dia tweet lagi bilang everything will be alright. Marketnya rebound. Tapi ya memang rebound sih, ternyata market rebound, tapi damage-nya sudah terjadi gitu loh. Chartnya sudah rusak semua, udah patah, mau berusaha balik lagi, ini sampai hari ini masih belum bisa. Jadi marketnya masih menduga-duga ini Trump mau ngapain lagi. Takutnya kita udah susah-susah naik, susah-susah naik, belum selesai, hajatan belum selesai. Ya orang-orang pada mikir kan, hajatan belum selesai, dia tweet lagi nanti kan lucu gitu loh. Jadi tapi Uh-uh. sebenarnya tweetnya eh, Presiden Trump ini itu hanya noise yang cuman sekedar lewat aja yang bisa kita abaikan atau justru ini adalah sebuah alarm supaya kita bisa berhati-hati, Pak. Biasanya cuma noise 1-2 minggu udah balik lagi. Selama ini kayak gitu. Tapi yang kali ini kok momentumnya pas banget ketika kita di puncak gitu loh. Jadi apakah bisa recover jadi tanda tanya. Apakah masih Oke. bisa recover lah. Pada saat bursa global sedang di puncak-puncaknya, dia tweet kayak gitu. Nah, yang bikin secara teknikal jadi breakdown semua. Nah, yang kali ini, kalau dulu kan dia masalahnya cuma di Trump, dia bisa menyelesaikan kasus itu seorang diri ya. Satu Amerika aja tinggal nego-nego tarif beres semua. Nah, kali ini nih urusannya red up di mana kontrolnya itu di China. Nah, ini solusinya gimana kita masih belum tahu. Oke. Tapi ya kata Mr. Presiden akan everything will be alright ya, Mr. Trump ya. Tapi kita lihatlah gimana. Sementara ya market cenderung short term trading ya wait and see ya. Apalagi resistennya terjadi gitu loh. Resisten IHSG di 8.300 kayaknya kuat banget ya. Jadi ya sementara short term trading dulu sambil lihat apakah ada konsolidasi dulu gitu. Gitu. Oke. Ini di awal pembicaraan aja udah seru banget. Ini untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ingin menyapa selamat malam semuanya. Selamat datang di Juice You Up. Ini ada It's Hans Pra. Hai kali ini selamat malam juga. Dr. Hans, terima kasih sudah bergabung. Pak, ini ngomongin tentang tadi yang menyambung tentang pembicaraan kita mengenai statement dari Mr. Trump gitu ya. Presiden Trump. Itu kan bikin jatuh terus naik rebound tapi kan belum pulih ya. Nah, tapi meskipun Hmm. pasarnya sudah rebound, tapi harga emasnya naik terus nih. Nah, ini apakah sebuah tanda artinya smart money itu tidak percaya terhadap penguatan pasar saat ini dan sedang bersiap-siap untuk skenario yang lebih buruk atau seperti apa? Karena emasnya terus naik ya, Pak Gini, ya? emasnya terus naik. Nah, ini saya lihat sih lebih ke arah teknikal ya emasnya ya. Emas naik memang dipengaruhi sentimen Trump juga, tapi untuk kali ini saya rasa seandainya market turun, goldnya juga ikutan turun. Jadi jangan terlalu Hmm. berpatokan dengan gold. Soalnya goldnya rally-nya juga udah banyak, itu typical wave 5. Kayaknya kalau marketnya turun, goldnya juga ikutan keseret. Ini bukan pertama kali sih, dulu 2008 juga seperti ini. Pada bilang gold itu safe haven, safe haven. By the end, ketika marketnya betul-betul koreksi, goldnya juga ikutan turun gitu loh. Jadi belum tentu jadi safe haven kali ini. Oke, tapi Mm-mm. ini kan memang katanya ya sih kita lagi uji resistensi ya di angka 8.250 sampai 8.300 dan kenaikannya pun itu hanya ditopang segelintir big caps bahkan lebih ditopang oleh konglomerasi ya katanya ya Pak ya. Nah, ini Mm-mm. tuh apakah skenario terburuk kalau level ini tuh gagal ditembus ini skenario terburuknya apa? Dan bagaimana kita sebagai seorang trader yang jangka pendek itu harus menyikapi hal ini, Pak? Ini dua hal dulu ya, belum tentu turun marketnya ya. Satu, memang ada resisten, tapi belum tentu turun, masih berusaha Oke, dijaga. ada Tapi harapan ya. secara ada karena belum tentu. Tapi untuk naik terus terang berat, untuk lewat 83 itu berat. Jadi ada baiknya jangka pendek. Nah, ini apakah konglomerat ini good or bad ya? Jujur gini, masalahnya kondisi makro Indonesia ini belum terlalu bagus. Memang ada ucapan ya usaha untuk memperbaiki, tapi secara makro belum tentu bagus. Jadi penopang IHSG yang secara seperti sektor banking dan consumer itu sementara masih tertekan gitu loh. Apalagi kayaknya laporan keuangan Q3 bagus ya.
Kalau lihat hasil-hasilnya, kondisi di real market kayaknya belum tentu bagus. Nah, sektor Konglo ini sementara seolah-olah mengisi kekosongan gitu loh, dengan proyek-proyek mereka, dengan maksudnya eh, proyek-proyek mereka ya. Jadi kan harganya naik itu karena ada proyek-proyek ke depan kan. Nah, perkara dia bisa realisasi atau enggak nanti kita lihat lagi gitu loh. Tapi karena ada ekspektasi proyek-proyek dia, makanya harganya bisa naik gitu. Oke. Nah, apakah good atau apakah jadi masalah atau enggak? Akan jadi masalah kalau ke depannya janji-janjinya tidak terrealisasi. Jadi misalnya ini mau akuisisi ini lalu earningnya bisa naik banyak gitu. Nah, kalau nggak bisa deliver ya nanti sahamnya turun lagi gitu loh. Gitu. Oke. Jadi apakah Berarti good tapi, atau bad? Hmm. aha. Hmm? Jadi apakah Apakah good? good on bad? Nah, apakah good atau bad? Good kalau dia bisa deliver, tapi jangka pendek biasanya orang-orang kalau secara valuasi udah termasuk price in, rata-rata orang profit taking. Nah, itu juga banyak yang terjadi ya. Banyak terjadi sell on news ya, harganya udah naik banyak, sell on news kayak contohnya Raja Ratu itu kan sempat sell on news, lalu Dewa, PRMS itu kan juga ada mulai sell on news ya, Mm-mm, mm-mm. gitu. Jadi mulai karena ada mumpung harganya udah tinggi, udah cocok, terus ada tweetnya Trump, ya udah beberapa orang mulai merealisasikan keuntungan. Nah, tapi apakah harga bisa recover? Nah, ini ke depan seandainya janji bisa terrealisasi kayak BRMS itu kan bilangnya produksinya akan meningkat kan. Kalau ke depan dia terus deliver kan ada targetnya kuartal 1 nanti bisa produksi berapa, kuartal 2 kursi. Kalau dia bisa deliver tentunya harganya akan tetap terjaga. Seperti itu. Oh, oke. Ya, ini ditanyain juga nih sama Laura. Sekarang market merah terus, Pak. Apa masih berkelanjutan panjang nggak? Nah, itu yang saya cerita tadi 8.300 tuh loh, kenapa susah? Apakah berkelanjutan? Selama belum lewat 8.300 kok kayaknya berat ya. Itu banyak angin lah di sana lah. Ceritanya anginnya kencang banget. Setiap sampai sana digebuk, setiap sampai sana digebuk. Kayaknya ada resisten yang kuat ya. Jadi Iya, iya. saran saya gimana? Ini kan harga udah tinggi. Kalau di salah satu posting saya di Instagram minggu lalu bilang, saya tulis gini, pasar rame itu tempatnya orang jualan, bukan tempatnya orang nanam. Kalau orang nanam sepi. Nah, ini kan rame banget 2 minggu ini ya. Ya itu mungkin banyak orang yang melakukan realisasi profit taking. Jadi gimana kalau kita di kondisi yang rame kayak gini? Nah, kalau di pasar ya kita trading aja lah, jangan ikutan nanam lah. Kita nanam di pasar, injak-injak orang repot nanti. Oke, Analoginya oke. seperti itu lah. Ya kan, kalau kita nanam di Iya, iya. pasar kan, ya diinjak-injak orang ya bukan saatnya nanam lah. Jadi kita sadari kondisinya gimana, kita short term trading aja, trading cepat gitu loh. Dan kalau kondisinya kurang baik ya stop dulu atau tradingnya dikurangi, kayak gitu aja. Oke. Nah, ini berarti untuk kita, Pak, sebenarnya kita punya dua strategi ya. Ini ditanya juga sama Laura, lebih baik wait and see atau gimana nih. Nah, ini untuk kita sendiri memang punya dua pilihan strategi. Yang pertama kalau yang agresif itu kan hit and run. Kemudian yang Mm-hmm. konservatif itu wait and see gitu ya. Nah, tapi di tengah kondisi pasar yang kayaknya lagi swing banget, seperti sekarang ini, investor tuh sebaiknya seperti apa? Mana yang lebih diuntungkan? Apakah yang agresif atau kayak yang konservatif? Jadi apa yang harus kita hindari juga? Yang harus kita hindari terlalu over posisi yang over trade. Ini kondisi kayak gini kan naik turunnya cepat banget kan. Kebanyakan orang over trade. Nah, itu yang Mm-mm. perlu dihindari. Kita dulu saya pernah coba berhenti total ya, berhenti total sambil kondisi bagus. Endingnya apa? Lupa market. Ini market mau ngapain itu, jadi lupa, tidak bisa ngikutin gitu loh. Nah, syarat Ya. saya gimana? Trading aja tapi size-nya dikurangi. Jangan terlalu agresif, kita lihat sambil lihat kondisi market gimana. Oke, oke. Mm-mm. Tapi lebih baik agresif yang hit and run atau yang konservatif wait and see, Pak? Atau disesuaikan aja dengan karakternya? Yang benar disesuaikan dengan karakter masing-masing. Tapi kalau saya Hmm. pribadi, kalau saya totally wait and see, kacau balau nanti. Ketika takutnya apa? Kalau saya terlalu wait and see, nunggu semuanya perfect, jarang banget kondisinya perfect gitu loh. Saya tetap trading sambil nanti kan kelihatan gitu. Oh kondisinya udah mulai baik, kita mulai tingkatin lagi size tradingnya gitu. Oke, oke. Nah, ini kita sedikit beralih ke kapitalis fundamental ya, Pak, yang kayaknya sebentar lagi kita juga akan sedang menunggu lebih tepatnya laporan keuangan Q3
yang fokusnya itu di perbankan, which is sekarang perbankan tuh lagi apa ya, lagi merah ya, lagi kayak lesu gitu ya. Ini juga tadi ada yang nanya nih tentang perbankan nih. Tadi ada siapa nih? Tadi ada Edi Chung nanyain kenapa perbankan merah semua. Nah, ini memang eh, menyambut laporan keuangan Q3 dan fokusnya itu di perbankan. Metrik atau angka kunci apa yang paling ditunggu dari bank-bank besar, Pak, untuk pemulihannya? Ini bank besar sampai laporan keuangan bulanan Agustus itu masih decline, turun. Nah, itu kenapa Oke. sahamnya masih turun ya. Sampai jadi Mm-mm. Januari laporan keuangan kan bank kan wajib mengeluarkan laporan bulanan. Nah, Mm-mm. sampai Agustus kemarin masih turun. Nah, Oke. itu bad news-nya di sana ya. Dan kondisi ekonomi makro kita sampai Agustus kemarin juga jelek. Nah, Mhm. itu bad news-nya. Good news-nya gini, uh, ada tanda-tanda rebound di bulan September. Saya udah tanya penjualan mobil bulan September rebound. Reboundnya cukup Mhm. kencang lagi, naik hampir 20%, hampir double digit kalau nggak 11 15% gitu dibanding bulannya sebelumnya. Terus penjualan retail sepertinya juga naik, tapi belum ada data-data yang keluar. Cuma saya tanya ke beberapa teman yang punya pabrik, konfirmasinya penjualan retailnya naik. Harga semen juga mulai naik, harga besi juga mulai naik. Jadi kayaknya pasarnya mulai rame ya. Pasar retailnya mulai rame. Nah, terus ini yang menarik ini. Eh, sekitar awal bulan Oktober ini, Menteri Keuangan yang baru ini, yang heboh ini, Pak Purbaya, itu ada Gaya bilang, koboi? iya, gaya koboynya dia bilang gini, kredit Bank Mandiri tumbuh 11%. Yang uang 55 triliun yang dia guyurin tuh mulai ada efeknya. Nah, ini orang-orang pada nunggu ini. Apakah iya nanti laporan keuangan Septembernya seperti itu? Nah, itu yang ditunggu. Laporan keuangan, terutama sektor keuangan ya, apakah iya? Yang jelas, suku bunga deposito mulai turun. Suku Hmm. bunga deposito mulai turun, NIM perbankan diperkirakan akan membaik. Tapi sebaik apa kan nggak tahu. Orang-orang nunggu di bulan September ini nanti. Jadi gimana? Laporan Oke. keuangan yang keluar, laporan keuangan 9 bulan yang keluar di bulan ini. Iya, Lalu iya. data retail sales juga harus diperhatikan juga. Nah ini makanya bulan 9 ini ada penting banget nih. Laporan keuangan itu jangka pendek cukup penting ini. Iya. Gitu. Ini Audi Amira, mari kita lihat omongan beliau. Tapi memang kayaknya Menteri Ah Keuangan iya ini, emang iya. Pada nunggu semua nih. jadi seru ya Pak ya? Karena kita pun Iya. yang orang awam jadi kayak mau nggak mau memperhatikan ini Menteri Keuangannya, soalnya antara Uh, kocak tapi ya kok kayaknya berani juga gitu ya. iya. Menarik gayanya beda lah. Kalau Sri Mulyani kan gayanya konservatif banget. Semua kalau bisa save. Lebih growth oriented. Nah ini sejauh apa yang kita nggak tahu gitu loh. Dan apakah iya omongan dia sama realisasinya sesuai gitu. Market kan taunya angka, bukan janji-janji kan. Kalau angkanya cocok ya Asik. mungkin bisa gerak lagi. Nah ini yang diperhatikan nih. Oke. Tapi kalau di luar perbankan nih Pak, ini sektor komoditas seperti CPO dan juga nikel juga masih menjadi primadona ya kayaknya. Dan apakah sentimen positif dari harga komoditas ini sudah sepenuhnya price in atau mungkin masih ada potensi kejutan positif dari laporan keuangannya? Ah ini terutama nikel sudah mulai keluar ya tadi ya. DKFT udah keluar hasilnya cukup oke cuma ada di sisi penjualannya kurang bagus. Jadi Mhm. banyak persediaannya agak naik, tapi secara overall oke sih. Laporan keuangannya cukup oke. Jadi smelter nikel kayaknya inline juga, NKKL kayaknya ngikut ya. Ini Inco juga ikutan naik kan tadi ya. Inco ikutan rebound tadi. Jadi overall nikel agak sedikit terjaga. CPO ini yang menarik ini. CPO Mhm. itu harganya kan Q2 itu kan turun terus ya. Dari Januari sampai Q2 turun terus, tapi rata-rata laporan keuangannya cukup oke. Nah, selama Juli, Agustus, September harga CPO itu naik terus. Nah, kita lihat nanti gimana. Hasilnya sepertinya CPO masih akan LK-nya cukup oke ya. LK-nya cukup oke, emiten CPO makanya harganya tinggi, tapi hati-hati kemungkinan memang sekarang naik terus, tapi ketika laporan keuangan kalau keluarnya bagus ya jangan dikejar, itu
Bisa jadi Selonius. Kalau mau beli ya sebelumnya laporan keuangan seperti sekarang ini untuk dijual waktu laporan keuangannya rilis. Itu. Oh, oke, oke. Nah, tapi Pak, katanya nih, biasanya setelah laporan keuangan itu selesai, pasar biasanya jadi sepi nih, terutama di bulan November ya. Tapi apakah ini benar gitu ya? Apakah justru ini menjadi sebuah momentum untuk kita untuk bisa masuk justru sebelum atau saat mungkin laporan keuangannya dirilis atau mungkin bahkan sesudahnya, Pak? Nah, ini kan kalau bank kita kan wait and see ya kebanyakan ya. Mm-mm. Ya, kalau untuk perbankan dan sektor-sektor yang ada hubungannya sama makro itu tergantung wait and see. Tapi kalau sektor-sektor kayak CPO itu ada sebaiknya sih mulai dicil ya. Kita sebelum laporan keuangan kalau bisa ada posisi. Kalau sudah ada laporan keuangan ya udah tinggal sell news. Nah, untuk yang sektor-sektor seperti perbankan tunggu dulu kan secara overall dia masih downtrend ya. Secara teknikal dia masih downtrend, secara makro memang udah secara makro sudah mulai ada perbaikan, teknikal pun walaupun downtrend sudah mulai ada perbaikan, tapi belum saatnya, belum ada entry masuk. Nah, nanti seandainya data keluar bagus gimana? Kalau memang ditarik kencang waktu itu tunggu karena ada event berikutnya MSCI. Nah, ini Ya, juga penting juga nih ya. Event MSCI ini kita lihat Indonesia masih di downgrade, bukan sorry, bukan di downgrade, masih di weightingnya masih dikurangi nggak banking itu. Kalau weightingnya masih dikurangi, tunggu aja dulu Mas Ian. Untuk sektor perbankan ini tunggu dulu. Nah, tapi kalau weightingnya ditambahin, ya udah siap-siap mulai entry pada saat itu. Dan kemungkinan teknikalnya pada saat itu juga dengan sendirinya menunjukkan tanda untuk kita mulai masuk. nah ini kalau tentang MSCI seru banget, tapi sebelum itu saya penasaran banget nih Pak. Memang kan setiap tahun itu pasti ada kayak pattern atau pola-pola tertentu yang bisa yang seringnya terjadi seperti itu, tapi bisa jadi tidak terjadi. Nah, kalau di bulan November ini katanya biasanya patternnya itu kan jadi sepi tuh, terutama setelah selesai laporan keuangan. Kira-kira tahun ini bulan November gimana? Apakah akan sepi ataukah akan rame atau gimana? Dari segala sektor ya Pak ya? Ini menarik nih bulan November ini. Bulan November ini sering magic ya. Kenapa tuh? Ini saya ada cerita sedikit sedikit di luar topik ya. Aha, Bulan November ini hanya itu saya sering ke luar negeri dan baliknya sekitar tanggal 12-13-an ya. oke. 12-13 November pertengahan gitu balik itu biasanya teman saya selalu bilang gini, sebelum pulang jual dulu semua saham karena biasanya turun. Biasanya tuh Oke. peak-peaknya itu biasanya di minggu pertama ke kedua bulan November lalu itu turun. Biasanya gitu. Oh, Biasanya. Jadi setelah biasanya. menyambut ke laporan keuangan, biasanya setelah menyambut keuangan, laporan keuangan keluar semua, terus ada pengumuman MSCI, biasanya terjadi puncak lalu turun. Entah kenapa market selalu punya alasan buat turun. Ketemu aja loh, Oke. saya sama teman saya bingung. Kok ya, kok selalu pas, kok ya ada aja alasan buat turun gitu loh. For somehow ketemu terus salahnya. Nah, terus setelah dicek, cek dan dicek emang 70% lebih chance untuk bulan November itu closingnya merah. Mhm. Bahkan di tahun 2020 itu yang cukup bagus ya. 2020 itu bulan November itu kan ada inflow gede. Ada inflow gede, balancingnya kita juga bagus, itu naik, tapi 3 hari terakhir dibikin merah juga. Nah, tahun ini gimana? Tahun ini perhatikan itu deh. November ini perhatikan nanti laporan keuangan bagus atau enggak, yang saya cerita itu, data-data makro Indonesia bagus atau enggak, laporan keuangan bagus atau enggak. Setelah itu perhatikan MSCI rebalancing. Kalau MSCI rebalancing kita ditambah, ada kemungkinan Novembernya akan tetap ramai kali ini. Oke, oke. Jadi kan yang seperti saya cerita tadi itu, kalau ternyata data ekonomi kita bagus, data ekonomi kita bulan bulan September bagus kan rilisnya bulan-bulan ini kan bulan September bagus lalu di bulan November itu MSCI kita nggak ada rebalancing kita cuma ditambah kemungkinan orang akan mulai start entry di saham-saham yang makronya bagus yang makro related ya banking dan segala macam tapi kalau enggak kalau datanya masih jelek ya tunggu lagi ya kita balik ke sektor konglomerat dulu gitu. Oke. Jadi eh
MSCI rebalancing di akhir November itu akan berdampak terhadap ISG, tapi dampaknya apakah upgrade atau downgrade itu tergantung ya Pak ya. Iya, tergantung. Kalau di upgrade ya kita mungkin upgrade dan datanya bagus ya. Dengan data makro kita bagus, kemungkinan sektor-sektor perbankan yang selama ini tertekan bisa mulai rally. Nah, kalau sektor perbankan itu mulai rally, biasanya ketariknya cukup kencang ya ISG-nya ya. Rame lah, Oke. karena volumenya kan gede-gede mereka. Tapi kalau enggak ya sementara kita tetap balik ke trading short term trading di sektor konglomerasi. Oke, oke. Nah, ini ada prediksi nih, Pak. Katanya di saham-saham tertentu, terutama grup PP, ini ada BRMS, eh, katanya akan masuk, eh, dan yang lain juga ini ada ICBP dan juga Kalbe Pharma yang berpotensi keluar dari MSCI. Jadi yang grup PP dan BRMS akan masuk gitu ya. Sedangkan yang Mm -hmm. ICBP dan juga Kalbe Pharma berpotensi untuk keluar dari MSCI. Nah, apakah itu benar? Iya. Kalau itu benar, strategi terbaik untuk investor retail ini seperti apa? Apakah curi start dulu, beli yang akan masuk, atau justru ini adalah apa? Mungkin kayak jebakan atau mungkin gimana? Benar secara rumor ya, tapi apakah terjadi atau enggak masih belum tahu kita. Oh, jadi Secara rumor rumornya memang benar benar, Pak ya? rumornya seperti itu. Itu memang beredar rumor seperti itu. ICB, terutama Kalbe ya, Kalbe rumornya akan keluar dari MSCI, akan ditendang dari MSCI kalau nggak bisa closing di atas 1120 ya. Lalu ICBP kalau di bawah 9.000 katanya bisa ada kemungkinan dia dikeluarkan dari MSCI Large Cap. Nah, kalau itu beneran terjadi untuk dua saham ini, nah berarti kan awal awal November. Kalau ini sekarang harga yang sekarang ini, harga Kalbe Farma dan ICBP sekarang ini boleh dibilang cukup murah. Tapi apakah ini harga ini kan mencerminkan orang-orang sudah mulai ekspektasi ya, ini akan dikeluarkan dari MSCI kan. Nah, kalau memang nanti awal November tidak dikeluarkan dari MSCI, boleh start dikoleksi dua saham ini. Valuasinya cukup murah. Tapi kalau ternyata dikeluarkan, ya kita tunggu akhir bulan aja. Waktu dikeluarkan kita baru masuk gitu. Untuk dua saham ini ya, KB Mhm. Pharma dan MSCI. Nah, tapi untuk saham-saham yang seperti grupnya Pak PP ya, yang kemungkinan Petro itu kemungkinan bisa masuk ke large cap, lalu brand itu juga kemungkinan masuk ya karena sudah diurus terus kayaknya diusahakan untuk masuk juga. BRMS sudah di atas harga masuk, malah beberapa kemarin saya tidak sengaja lihat kalau salah satu ETF dari MSCI ya, salah satu ETF yang mengacu MSCI Emerging Marketnya Indonesia itu malah sudah memasukkan. Jadi kemungkinan besar BRMS akan masuk sih. Nah, tapi Oke. harga sekarang pun juga sudah mulai price in ya, price in masuk gitu. Jadi yang saya sih lebih suka perhatikan mana yang kira-kira bakal keluar ya, terutama dua saham tadi itu bakal keluar, nah itu mungkin kita bisa mendapatkan harga diskon pada saat rebalance. Oke. Ini ada pertanyaan, banyak pertanyaan yang sudah masuk. Sabar, nanti kita akan bahas, akan jawab, coba kita jawab satu persatu. Nanti Ya. kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom pertanyaan juga boleh. Pak, ini balik lagi tentang sentimen laporan keuangan Q3 dan juga MSCI rebalancing. Dari dua sentimen ini, mana nih Pak yang akan bisa menjadi game changer? Terutama untuk sisa akhir tahun ini ya. Sorry, Jadi, dua-duanya game changer itu. oh dua-duanya game changer with different Penting area banget gitu ya. semuanya game changer itu berkaitan, Pak. Iya. Jadi gini kan ada asumsi ya, asumsi yang berkembang itu kalau sektor konglomerasi ini bisa bergerak karena memang sektornya realnya memang tidak terlalu jalan gitu loh. Sektor Mhm. realnya tidak terlalu jalan. Tapi seandainya sektor realnya jalan, saham-saham perbankan itu sampai ada ya tentunya uangnya balik ke sana. Makanya ini pada tarik ulur gitu loh. Mana yang Mhm, mhm. mana yang jalan duluan. Sorry, kalau ekonomi sektor perbankannya jalan, otomatis uang sebagian uang yang selama ini muter di konglomerasi akan balik lagi ke sektor banking gitu. Oke, oke. Jadi tarik ulur Jadi gitu loh. Mm, jadi dua-duanya penting ya. Baik itu laporan penting keuangan banget. atau Udah. Iya. MSCI rebalancing ya. Oke. Tapi kalau melihat dari segala macam faktor nih ya Pak ya, kalau harus menyusun watch list berisi 3 saham sampai nanti akhir tahun,
kriteria fundamental dan juga sentimen apa yang harus menjadi prioritas utama buat para investor dan juga para trader? Tergantung karakternya masing-masing ya. Kalau karakternya trading mau cepat ya kita cari yang uptrend-uptrend aja lah, saham-saham yang Mhm. uptrend-uptrend aja. Tapi kalau memangnya mau beli buat jangka panjang, maunya cuma cari dividen, cukup puas dengan dividen. Nah ini saya ada cerita sama temen, kalau sudah cukup puas dengan return dividen yang gede, dividen yang boleh dibilang 2 kali deposito, mungkin bisa dipertimbangkan untuk investasi jangka panjang di sektor banking ya. Ini dividen Oke. yieldnya udah sekitar di atas 5% semua rata-rata. Paling kecil BCA udah 4 something kalau nggak salah ya. Udah di atas Mhm. deposito ya, apalagi juga growth juga. Nah, tapi untuk trading jangka pendek, di avoid aja. Nah, ini tergantung. Kalau misal ada alokasi untuk investasi jangka panjang, nggak ada salahnya sebagian masuk di sektor banking. Oke. Oke, Kalau jadi ada, kita ya. Tapi kalau dari yang saya temuin setelah beberapa kali sharing-sharing ya, kayaknya kok sedikit ya, maunya di pasar modal pada momen hit and run cepet-cepet ya. Kalau bisa hari ini sekarang sekarang beli nanti sore naik, maunya kan kayak gitu. Nah, iya. kalau udah tipe-tipe kayak gitu, ya tipe-tipe kayak gitu sebaiknya ya memang kurang bagus sih kalau punya cara sekarang beli ekspektasinya sore naik. Tapi kalau seandainya punya strategi seperti itu maunya cepat, sebaiknya sektor banking dihindari dulu. Cari Hmm. saham-saham yang volatile yang udah di atas gini dengan syarat pastikan tahu resikonya trailing stop dijaga. Jadi kayak sepertinya contohnya hari ini saya ada masuk di saham TDIA, saya ada masuk dengan karena lihat kena support MA20, tapi Mhm. seandainya besok turun lagi ya tentunya cut gitu loh. Nah itu contohnya kalau mau hit and run cepat. Atau sore-sore kadang-kadang kita ya itu kayak yang sering kita cerita yang sedang di YB lagi rame di SCP itu ya, oh, one night stand, hari sore beli, BSCP. malam dikit besok pagi dijual. Iya, beli sore jual pagi. Kalau saya sering cerita one night stand, sore siang beli, siang atau sore beli, dibawa tidur semalam, besok dijual udah nggak mau urusan. Nah itu juga sering gitu, kayak gitu. Nah ini Oke, kalau oke. mau main cepat seperti itu. Nah saran saya kalau mau trading ya seperti itu aja, cepet-cepet aja. Jangan sampai Oke, oke. jangan sampai turun jadi investor. Nah itu yang jangan. Udah turun, aduh turun bisa dibuat invest nggak? Itu yang saya sering temuin. Wah ini jangan. Kalau saham rencananya buat trading jangka pendek, jangan dibuat invest. Gitu. Oke, oke. Oke, Pak, ini kita menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ini dari Raelo Gimin. Saat ini banyak saham Konglo yang anjlok dan saham retail yang naik. Apakah ada news mengenai retail mungkin, Pak? Saham Kunglo yang saham retail yang naik ya itu yang saya cerita tadi. Sektor retail bulan September itu bagus-bagus. Saya sendiri juga sampai Mhm. kaget kalau lihat data. Nah, saya belum ada data resminya, tapi saya udah tanya-tanya ke beberapa teman yang punya toko retail yang ada punya itu, saya tanya penjualannya gimana? Pada naik semua. Dibanding bulan Agustus pada naik semua. Dan kayaknya data retail akan bagus. Tapi belum pasti juga data resminya dari BPS kan belum ada. Sepertinya ada bagus, makanya seperti AMRT itu juga naik kan. Ini kayaknya data retail beneran bagus tuh. Ya, kalau saya cerita sama teman, mungkin Purbaya efek yang 200 triliun tuh. Mungkin. Untuk pastinya ya kita tunggu datanya yang benar gimana. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, sektor konglo turun. Sektor konglo nggak turun banyak ya. Ini wajar untuk sektor konglo naik turun kayak gini ini biasa. Oke, kalau Hmm. nggak biasa lihat naik turun seperti ini, naik turun 10-15% di sektor konglo ini biasa. Jadi kalau nggak tahan dengan naik turun segini ya ada baiknya size-nya dikurangi lah, jangan terlalu banyak. Memang sifatnya sektor konglomerasi ya gini, kan ekspektasi jangka panjang, ekspektasi cita-cita lah, maunya kayak gini kan angan-angan kayak gini. Kalau ada orang mau profit taking, kalau orang valuasi sekarangnya kan di bawah, tapi kan valuasi angan-angannya kan tinggi, makanya begitu ada bad news dikit langsung turunnya kencang gitu. Jadi gerakan konglo seperti ini ya seperti ini memang gerakannya gitu. Oke, oke. Jadi kalau nggak kuat mental, mending secara jumlahnya dikurangin ya. Iya, size-nya dikurangi, disesuaikan. Oke. Kemudian ini selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Laura. Ini kalau trading sendiri lebih baik scalping atau bisa ambil swing dulu ya Pak? Sebenarnya tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Sebenarnya kan Iya. tergantung dengan karakter yang tadi Pak Halim sudah Mm-mm. katakan ya. Jadi tergantung ya Pak.
Atau dijawab secara general gitu ya? Iya, nggak bisa ada orang jarang gini, tergantung karakter masing-masing. Tapi yang saya temui rata-rata maunya cepet ya. Yang saya Hmm. temui selama ini maunya, saya sih saya bingung. Kayak udah sering cerita, enakan enakan ditarik panjang. Tapi kok setelah saya temuin kok banyak kan orangnya lebih suka saya share yang pendek-pendek gitu loh, trading-trading pendek gitu. Ya saya sih kalau mau tanya caranya gimana ya saya share gitu. Fine-fine aja kok, caranya gampang kok, sama aja. Iya, iya, oke. Ini pertanyaan dari Edi Chung, eh, apa ada efek perang dagang buat ISG kita di bulan depan? Tadi sudah dijelaskan juga ya sebenarnya Pak ya untuk perang dagang dari Amerika dan Cina yang berdampak juga terhadap ISG kita ya. Iya, ini ada istilah lucu nih. Tahu Apa tuh? istilah taco nggak, Lady? TACO. T Taco? Enggak tahu. Apa tuh? Taco, Tango, Alpha, Charlie, Omega. Itu Enggak singkatan tahu. dari Apa tuh? Trump always chicken out. Oh ya? Jadi Oh, oke, Trump pernah itu dengar cuma nih. jadi iya sampai orang-orang itu kalau di medsos-medsos yang di luar negeri pada taco, paling taco lagi gitu. He always taco Hmm. katanya. Trump always, jadi apa yang dia katakan ntar juga dibalikin lagi, ntar juga di cancel lagi gitu loh. Oh. Makanya ada istilah taco. Trump always chicken out. Nah ini sepertinya juga ekspektasi orang ntar juga beres sendiri kok, perang dagang ini nggak sampai hari H juga udah beres sendiri gitu loh. Oke, oke. Oh, taco Iya. ya. Jadi ini efek taco ya, Pak ya. Ya, jadi kalau yang hari Jumat tuh dia gertakan, ekspektasinya ya nggak sampai 1 minggu, ntar dia juga balik lagi. Ternyata Senin dia balik kan. Lalu kemarin mau berantem lagi, nggak tahu gimana itu ntar. Atau cuma Jadi buat habis ngompor-ngomporin dia, doang ya. ada yang bilang buat cari cuan jangka pendek, tapi ya gitulah kejadiannya seperti itulah. Iya, iya, iya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak ya dari Bapak Adar, apakah penurunan harga saham berhubungan dengan statement Menkyu atau Menteri Keuangan kepada BEI untuk membereskan perilaku investor? Apakah ada hubungannya, Pak? Ada yang bilang seperti itu, kalau saya sih lebih berpendapat ya memang sudah waktunya ya. Kan seperti yang Mhm. saya cerita tadi, kalau market kalau market rame itu saatnya untuk jualan, bukan, kalau pasar rame saatnya jualan bukan nanam. Ya ini kan pasar kan rame banget, volatile banget ya. Sepertinya ini saatnya big fund profit taking. Sepertinya ya, nggak pasti ya. Sepertinya ini Mhm. saat big fund profit taking karena ciri-cirinya mirip gitu. Kalau big fund profit taking tuh harus pasarnya rame ya seperti ini nih sekarang ini. Oke, Apakah terkonfirm ya, apakah pasti ya nggak pasti, tapi tanda-tandanya seperti itu. oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Next Age, sektor potensial ini di sektor apa aja nih, Pak? Yang lagi potensial. Sektor yang saya suka apa? Energi. Saya sekarang memang sektor konglomerasi oke ya. Konglomerasi kan selalu oke lah, selalu ada ganti ya. Ini misalnya sekarang kan lagi tema Pak PP, lalu Pak Happy, memang selalu ada lah. Dulu ada Pak Bakri, ada Lipo, selalu bergantian. Tapi untuk secara sektoral, general saya sedang suka energi sekarang ini. Kenapa saya suka energi? Karena kan AI boom. AI boom ini, semua chip AI itu rata-rata makan energi banyak-banyak. Di Amerika aja ini, tempo hari saya baca ada satu perusahaan listrik di Amerika, pembangkit listrik di Amerika, itu Mhm. sedang bangun, listriknya sudah mau dibeli sama Microsoft semua. Semua outputnya dia baru jadi tahun 2026, baru Mhm. jadi tahun 2028, outputnya itu sudah dibook sama Microsoft semua, habis. Jadi kebutuhan listrik ini akan sangat penting untuk beberapa tahun ke depan ya, selagi boom. Nah, saya mau salah satunya kalau Indonesia itu ada dua, satu yang green energy ya, makanya brand ini kayaknya peminatnya juga banyak walaupun valuasi mahal. Ada juga yang Mhm. sektor coal, batu bara kan juga listrik kan. Mungkin kalau seandainya tidak mencukupi kebutuhan listriknya, tidak mencukupi, larinya kemana? Ke batu bara yang murah, yang cepat ya. Sementara untuk covernya pasti larinya ke batu bara lagi. Itu Amerika sekarang pemakaian batu baranya meningkat loh tahun ini. Padahal kan mereka yang pelopor Oke. green energy kan. Nah, mereka yang pelopor green energy malah pemakaian batu baranya naik gitu. Jadi
Saya sih ada invest di sektor batu bara itu saya cukup entry, sektor energi sambil sektor konglomerat. Nah, sektor banking ini seperti saya cerita tadi kalau mau masuk dikit-dikit boleh, tapi jangan expect naik cepat. Nah, ini sektor banking ini akan jadi watchlist saya kalau ekonomi betul-betul rebound. Banking dan properti. Kalau ekonomi yang seperti saya cerita tadi, data-datanya laporan keuangan sesuai dengan omongan Pak Menkyu, lalu MSCI-nya kita dapat edition, banking akan menjadi pilihan utama saya nanti. Tapi sekarang masih belum. Sekarang masih energi, batu bara, AADI terutama. Kalau sahamnya AADI misalnya. Oke, oke. Ini ada yang komen juga Pak, katanya ada yang udah daftar live trading week bahas BSJP minggu depan. Ah, Berarti ini Pak Halim sendiri ngisi di live trading kan tanggal 20 sampai tanggal 24 ya, selama seminggu oh iya, saya selama di full seminggu jam iya, 3 sampai jam 4. Pak Halim di jam berapa? saya di sesi 2 hari Jumat sesi 2. Hari Jumat tuh tanggal 24 ya, berarti Nah, ya. nggak tahu tanggalnya. Saya cuma hafalnya hari Iya, Jumat soalnya. 24 Iya, jam sesi berapa tuh 2. Pak? Sesi 2 jam 2 sampai jam 4. Oke. Jadi Mm-mm. nanti Pak Halim akan mengisi di live trading week juga yang akan full diadakan dari tanggal 20 sampai 24 ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya hari ini lumayan excited nih Pak, karena mungkin kondisi pasarnya lagi ini ya, lagi agak seru gitu Deg-deser. iya, lagi seru, lagi deg-deger gitu ya. Iya. Jadi pengen cepet-cepet taking profit juga. Ini ada pertanyaan juga nih Pak, izin tanya bagaimana dengan saham pemerintah yang saat ini banyak suntikan dari Danantara? Nah, saham pemerintah. Oh, contohnya dia tadi dijual ya. Yang betul Gia ya, Gia sama Krakatau tuh yang lagi ya. Kayaknya udah mulai turun lagi, udah profit taking. Iya, Gia udah mulai profit taking lagi. Kayaknya ya konsul ya sementara ya, Krakatau. Ikutin technical aja sih kalau menurut saya ya. Belum ada Mm-mm. gerakan signifikan juga sih. Nggak terlalu berpengaruh ya, backup ke fundamental nih. Tapi kalau saya lihat ya Krakatau ini bisa diperhatikan MACD Golden Cross. Mungkin kalau dia close di atas 330 mungkin saya mau entry. 330 dengan volume lumayan ya, bisa entry itu. Tapi secara overall ya Oke, back to technical aja lah. oke, back to technical ya. Nah, tapi di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini ya Pak, seru tapi tidak pasti gitu ya. Supaya nggak salah langkah nih, boleh dong dikasih tips dan triknya untuk teman-teman semuanya nih, untuk jangka pendek mesti gimana, terus kemudian peluang jangka menengahnya seperti apa? Jangka pendeknya simple. Hit and run dulu aja. Sebelum 8.300 jebol atas, hit and run aja. Trading-trading jangka pendek, mau BSJP, mau scalping, saran saya trading jangka pendek aja. Belum waktunya kita swing panjang. Apalagi kalau mau curi start ya. Mungkin ada yang bilang sektor banking ini sudah murah, mau curi start. Trading-trading pendek aja. Kalau nggak semua orang bisa tahan harga saham turun. Nggak Iya, semua iya, orang tahan betul, saham. betul. Memang kalau kayak Pak Lo Kenggong ya, Lo Kenggong saham turun dia cuek selama dividennya oke gitu. Tapi itu kan karakternya Pak Lo Kenggong, belum tentu karakter kita juga sama gitu loh. Nanti kita dibawa Mentality turun juga dua ya. tiga persen, iya kita dibawa turun 3-4% belum tentu sanggup gitu loh. 3-4% terus 2 bulan nggak naik, saham-saham yang lain pesta pora bisa pusing sendiri nanti. Ya Nyari masalah disesuaikan ya. karakternya masing-masing. Iya, disesuaikan masing-masing karakternya. Jadi kalau emang karakternya nggak tahan dengan saham turun ya hit and run cepat dulu aja. Hit and run cepat, hit Oke. and run juga sambil lihat situasi. Apalagi ini kan dekat resisten ya. Selama belum lewat ISG belum lewat 83 kok kayaknya berat ya, masih muter-muter dulu sih. Apalagi kalau lihat saham yang kayak seperti hari ini apa tadi ya? Apa tadi? WiFi itu ya yang dari 4.000 langsung turun ini akan banyak terus. Kemarin itu ada Dewa dari berapa, dari 400 langsung turun ke itu kan, itu akan sangat banyak gitu loh, mendekati ujung-ujung dekat-dekat 83 akan sangat banyak saham yang di profit taking. Kemarin juga Raja Ratu kan juga kan dari 10.000, dari 7.000 langsung balik ke 5.000, itu kan lumayan kalau kena ya. Ya kayak gitu-gitulah, trading-trading cepat aja. Kalau memang udah kena cut ya disiplin, jangan FOMO. Jangan FOMO, terus jangan jangan mindset kalau nyangkut nanti balik lagi. Nah itu jangan. Kalau nyangkut emang tradingnya pendek ya out aja. Oke. Itu dia saran dari Pak Halim, hit and run aja taking profit. Jangan Hmm. sampai salah langkah ya. Tapi nggak Hmm. berasa nih Pak ya. Sudah
sudah hampir 45 menit kita ngobrol dan memang Iya. topiknya seru Wih, banget, cepet lagi ya. seru banget. Nggak berasa loh. Iya lagi. Lagi seru ya. Seru banget nih kan mepet-mepet ini. Pasarnya juga seru banget nih. Setiap hari naik turun. Ditinggal kencing aja bisa berubah harga. Saya sampai Iya kadang-kadang bingung kok. benar-benar. Oke, ini terima kasih banyak untuk teman-teman YB yang sudah bergabung malam hari ini di Just You Up, yang udah ikutan ngobrol juga nanya-nanya. Thank you so much for joining. Dan pasti terima kasih banyak untuk Pak Halim untuk pembicaraan yang sangat menyenangkan Oke. sekali malam hari ini. Semoga bisa menjadi pembicaraan yang berfaedah ya untuk teman-teman ya. Ada knowledge yang baru, ada trik yang baru juga ya untuk teman-teman ya. Oke, iya semoga ada gunanya. Semoga teman-teman nggak nyangkut seandainya ada apa-apa. Terus seandainya naik juga masih untung ya. Ya jangan terlalu, ya market kayak gini pastikan didisiplin lah. Semakin ramai semakin disiplin lah. Jangan kalau kita kalau lagi santai-santai, kalau waktunya nanam kan bisa santai-santai. Ini kan waktunya panen ya. Jangan lagi rame-ramenya ya tahu diri lah. Itu aja. Oke, Pak, ini ada yang bilang terima kasih dari Railo Gimin. Terima kasih untuk ilmunya, Pak. Dari Alpora Sama-sama. juga terima kasih, Pak. Ini saya baca dada ini kok serem ya lama-lama ya. Kenapa tuh, Pak? Dada ini Kenapa? kok Kenapa? Pada heboh pada banget khawatir nih ya, Pak? dada Bener ini. nggak sih? Iya, dada ini kok heboh banget. Ya memang sih banyak berita yang targetnya tinggi-tinggi, tapi ya menurut saya sih udah selesai ya. Udah selesai lah dada itu. Nah kayak saham-saham seperti ini loh yang perlu dihindarin. Kan udah naik banyak, terus ada good news segala macem, terus tahu-tahu diguyur turun sampai ARB ya. Saran saya itu kalau kita disiplin harusnya kan bisa exit ketika mulai turun. Nah kalau udah turun kayak gini kan jadi susah semuanya. Mhm. Ya jangan sampai lah kesangkut-sangkut seperti ini gitu. Oke, oke. Oke, kalau gitu, Pak, terima kasih banyak Oke, sekali lagi ya, Pak. oke, oke, sampai jumpa. Thank you, Lady. Yo, Oke, thank kalau gitu you. akhir kata, saya Lady Lia pamit, Pak Halim juga pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.